Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungannya. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi gaya dan gerak. Materi gaya dan gerak dalam buku tema kelas 4 terbagi menjadi dua tema, yakni tema 7 dan tema 8. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti pada gambar berikut ini? Mendorong mobil atau mendorong benda lainnya? Melakukan kegiatan menarik meja atau menarik benda lainnya? Dari dua gambar tersebut, apakah kalian mengetahui apa itu gaya dan gerak? Ya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan benda dari tempat asalnya yang dipengaruhi oleh gaya. Jadi, sudah tahu perbedaannya kan? Berapa jenis gaya yang kalian ketahui? Mari kita simak berikut ini. Yang pertama adalah gaya gravitasi, gaya otot, gaya magnet, gaya pegas, gaya listrik, dan terakhir gaya gesek. Jadi, ada 6 jenis gaya yang akan kita pelajari. Berikut penjelasannya. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi dipengaruhi oleh tarikan dari pusat bumi, sehingga benda yang jatuh akan menuju ke permukaan bumi. Manfaatnya, semua benda yang berada di bumi tidak melayang. Gaya otot. Gaya otot terjadi karena adanya gerak otot di dalam tubuh manusia maupun tubuh hewan. Gaya otot sering dimanfaatkan manusia dalam beraktivitas seperti berolahraga dan bekerja. Gaya magnet. Gaya magnet terjadi karena hubungan antara dua kutub magnet yang berbeda. Jika kutub yang berbeda didekatkan, maka saling tarik-menarik. Sedangkan kutub senama akan tolak-menolak. Sebuah magnet akan menarik benda berbahan logam seperti besi, kawat, paku, seng, sendok, dan lainnya. Gaya pegas. Gaya pegas ditimbulkan oleh gerak benda yang elastis. Dengan kata lain, dapat kembali pada keadaan semula. Contohnya, ketapel, busur panah, peredam kejut, dan pir dalam ballpoint. Gaya listrik. Gaya listrik ditimbulkan oleh aliran listrik negatif dan positif. Gaya listrik terbagi dalam listrik statis yang bersifat sementara dan listrik dinamis yang mengalir pada rangkaian listrik. Contoh listrik statis yakni pada penggaris plastik yang digosokkan rambut kering dapat mengangkat potongan-potongan kertas. Gaya gesek. Gaya gesek terjadi ketika dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Semakin kasar permukaan benda, gaya gesek semakin besar dan menghambat laju benda. Jika permukaan benda halus, gaya gesek semakin kecil dan mempercepat laju benda. Bagaimana benda jika dikenai gaya tersebut? Apa pengaruh gaya terhadap benda? Mari kita simak penjelasannya. Pengaruh gaya terhadap benda adalah yang pertama, menggerakkan benda diam, menghentikan benda bergerak, mengubah bentuk benda, dan mengubah arah benda. Contoh gaya menggerakkan benda diam terdapat pada kegiatan melepaskan anak panah, mengendarai kendaraan bermotor,
dan melemparkan bola atau benda lainnya. Menghentikan benda bergerak. Contohnya, mengerem kendaraan bermotor saat lampu lalu lintas menyala merah. Seorang kiper menangkap bola dengan kedua tangannya. Mengubah bentuk benda. Contohnya pada kegiatan memecahkan benda, membuat gerabah dari tanah liat, dan mengamplas kayu yang kasar menjadi halus. Mengubah arah benda. Contohnya adalah mengembalikan shuttlecock saat bermain badminton dan mengendarai sepeda atau kendaraan bermotor di jalanan yang berliku. Mari kita lihat jenis gaya pada kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ridwan Kamil. Berapakah jenis gaya dalam kegiatan tersebut? Mari kita sebutkan bersama. Gaya otot, gaya gesek, gaya listrik, dan gaya magnet. Bagaimana anak-anak? Apakah materi pembelajaran hari ini menyenangkan? Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Tetap semangat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bagi kalian yang ingin melakukan latihan soal, tunggu sampai habis ya. Terima kasih.